Hai adik-adik semua, masih semangat ya. Di sini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nah, sebelum lebih jauh mengenai tentang kepenulisan teks prosedur, kita harus paham dulu nih pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur itu apa sih, Kak? Nah, pengertian teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan cara melakukan suatu kegiatan atau proses dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Nah, teks prosedur ini biasa digunakan di buku resep masakan, petunjuk penggunaan alat saat kita membeli alat baru-barunya gitu ya. Kemudian ada di cara membuat suatu kerajinan. Di situ ada teks prosedurnya. Nah, tujuan dari teks prosedur itu seperti apa sih, Kak? Nah, tujuan dari teks prosedur itu yang pertama memberikan petunjuk yang jelas agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar. Nah, ketika kita membaca teks prosedur, kejelasan dalam petunjuk sangat penting sekali ya adik-adik. Setiap langkah harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan bahasanya juga itu harus juga sederhana dengan kalimat perintah dan penomoran yang urut atau sistematis. Itu sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua itu ada memudahkan pembaca dalam memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, dengan adanya langkah-langkah yang terurut tadi, pembaca itu dapat dengan mudah mencerna dan memahami alur kegiatan dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu ada menghindari kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, dengan berpedoman pada teks prosedur ini, itu pembaca akan merasa dapat meminimalisir resiko kesalahan atau kegagalan dalam melakukan suatu kegiatan. Keberhasilan itu akan semakin dekat ketika kita menggunakan teks prosedur ini ya saat beraktivitas. Kemudian ada yang kita bahas selanjutnya terkait ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-cirinya apa, Kak? Ciri-cirinya itu yang pertama adik-adik ada struktur yang jelas. Jadi teks prosedur itu memiliki struktur di mana yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada tujuan dari teks prosedurnya, ditulis untuk apa. Yang ketiga itu alat dan bahan jika diperlukan. Yang keempat itu ada langkah-langkah kerja adik-adik. Nah, di sini strukturnya itu mencakup ini semua. Kemudian yang kedua itu ada bahasa yang sederhana dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak rumit. Bahasa sederhana itu seperti apa, Kak? Nah, bahasa sederhana itu adik-adik bisa diartikan sebagai bahasa yang bukan ilmiah, nggak perlu melakukan penafsiran ulang dalam memahaminya. Jadi bahasanya cukup sederhana, singkat, padat, dan jelas ya. Yang ketiga itu urutan langkahnya logis, mengandung urutan langkah yang logis, di mana langkah-langkahnya disusun secara berurutan agar mudah diikuti oleh pembaca. Nah, langkah-langkah yang berurutan tadi harus dilaksanakan dengan berurutan juga teman-teman, di mana nomor 1 itu ya harus dilakukan pertama kali, dan nomor yang terakhir, semisal nomor 10 yang terakhir itu nggak boleh dilaksanakan di tengah-tengah, nggak boleh dilaksanakan di paling awal, harus berurutan. Keempat itu menggunakan kata kerja imperatif seperti ambil, potong. Kata kerja imperatif itu apa, Kak? Nah, kata kerja imperatif itu bisa diartikan sebagai kalimat perintah, bahasa lebih mudah dipahaminya. Dimana contohnya itu seperti ambil, potong, campur. Nah, itu adalah kalimat imperatif ya, kata kerja imperatif ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang contoh nih. Jadi kita akan membahas contohnya kakak mengambil mengenai cara membuat jus jeruk. Tujuannya membuat jus buah jeruk yang segar dan sehat.
Alat dan bahannya itu ada 2 buah jeruk yang pertama, yang kedua itu ada satu buah apel, yang ketiga itu ada air secukupnya, yang keempat itu ada blender, dan yang kelima itu ada gelas. Langkah-langkahnya seperti apa, Kak? Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, cuci bersih jeruk dan apel, yang kedua kupas kulit jeruk dan potong apel menjadi beberapa bagian, yang ketiga itu masukkan jeruk dan apel ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Yang keempat itu langkahnya ada blender semua bahan hingga halus. Yang kelima itu ada tuang jus ke dalam gelas. Nah, langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 langkah. Dan juga bahasanya sederhana, singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele ya adik-adik. Kemudian kata kerja imperatifnya apa, Kak, yang ada di contoh? Itu ada cuci, kupas, masukkan, blender, tuang. Ini adalah contoh kata kerja imperatif. Nah, itu tadi contoh dari teks prosedur ya. Semoga adik-adik bisa menulis teks prosedur dengan benar. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari teks prosedur. Yang pertama, itu membantu orang lain untuk memahami cara melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, itu menjadi panduan yang dapat diandalkan dalam berbagai aktivitas. Nah, ketika kita membaca teks prosedur, ketika akan melakukan suatu aktivitas, kita akan minimalisir resiko kegagalan dalam beraktivitas ya. Manfaat-manfaat yang diberikan teks prosedur ini mungkin adik-adik dapat menggunakan teks prosedur ini dengan benar dan memperlancar aktivitas adik-adik. Nah, demikian penjelasan yang dapat Kakak berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Semoga sukses selalu. Ada kesalahan dan kekurangannya, Kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.